Cześć! Witam na moim kanale YouTube Tiffany Hayu. Hai, selamat datang di YouTube channelku Tiffany Hayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Tiffany Hayu. Pada kali ini aku mau nge-share tentang jasa ekspedisi internasional namanya Kilo.id. Apa sih Kilo.id itu? Kilo.id adalah jasa pengiriman dari dan ke luar negeri yang mudah, cepat, murah, dan juga tanpa kuota. Nah, mudah karena kita tidak perlu datang langsung ke jasa pengirimannya. Mereka yang akan meng-pick up ke alamat pengirim. Pastikan nomor koordinat posisi kamu sudah tepat ya. Dan kamu bisa langsung menghubungi pihak Kilo.id, ada di kontak di description box di video ini. Nah, selain itu, Kilo.id juga murah. Nanti akan aku jelaskan detailnya. Lalu, hanya beberapa hari saja sampai, tidak perlu menunggu berbulan-bulan. Lalu, tidak ada minimal kuota, karena minimum hanya 1 kilo saja kita bisa menggunakan jasa dari Kilo.id. Jadi ada banyak penyedia yang dia tawarkan ya, salah satunya adalah FedEx. Dan kali ini aku mau nge-share tentang pengalamanku ngirim barang menggunakan Kilo.id dengan jasa pengiriman FedEx. Nah, jadi ini adalah barangnya, baru saja sampai tadi, barusan banget ya, baru sejam yang lalu. Jadi ini nyampenya tanggal 1 April jam 2 siang. Aku kirimnya dari kota Depok menuju kota Kraków di Polandia. Nah, beratnya ini 3 kilo. Terus ini sebenarnya nyampenya cepet ya. Jadi nyampenya itu sekitar 5 hari. Hari Senin barangnya itu di pick up ke rumahku di Depok. Lalu setelah itu barangnya dikirim melalui pesawat ya. Terus transit di bandara Prancis kalau nggak salah, dan akhirnya dia ke daerah Silesia, jadi di sekitar selatan Polandia, tapi dekat dari tempat tinggalku ini. Nah, jadi sehari sekitar tanggal 17 atau 16-nya sebenarnya pihak bea cukainya itu ini ngirim informasi bahwa kita harus ngirim invoice dan juga ngirim bukti transfer bank dari pembelian barang yang ada di dalam kotak tadi ya kan. Nah, tapi ternyata aku sedikit skip email itu karena ya skip aja karena banyak email masuk sih, terus juga bahasa Poland semua. Aku pikir cuma rodo kayak agreement, bukan untuk ngirim, tapi emang jujur aja ya emailnya nggak jelas itu apa. Setelah aku telusuri lagi memang nggak jelas emailnya itu. Kita harus translate semua satu-satu, dibaca baik-baik baru paham apa yang dimaksud gitu. Jadi memang agak ribet di situ karena pihak FedEx-nya juga nggak jelas ngasih info kita harus ngirim apanya nggak jelas gitu. Sampai aku telepon ke pihak FedEx-nya, so mereka bilang kalau sudah beres. Aku sudah ngirim berkas-berkas yang diminta FedEx, kayak misalnya bukti pembelian barang dari e-commerce di Indonesia. Tapi mereka bilang sudah beres gitu kan, tinggal nunggu aja barang dikirim. Tapi ternyata belum dikirim juga, ya itu kejadian tuh seminggu lalu lah. Nah, akhirnya mereka ingin email lagi juga bahwa kurang, masih ada berkas yang harus diselesaikan, yakni mengirimkan proforma dari bukti pembelian dan juga bukti transfer bank seharga barang tersebut. Nah, masalahnya di e-commerce yang aku ini pakai untuk beli barang ini itu nggak ada proforma. Jadi aku bilang ke dia saya tidak punya proforma karena memang nggak ada di tokonya gitu kan. Nah, terus aku juga mengirimkan bukti transfer bank dimana aku beli produk ini di toko online di Indonesia kan. Nah, akhirnya ya mereka diam aja tuh. Jadi setelah dikirim itu diam aja, mereka nggak ngasih info apapun. Aku tanya juga diam aja. Tapi 3 hari kemudian baru dapat info lah kalau barangnya itu dikirim akan sampai hari Rabu.
Rabu tuh kemarin ya, tapi ternyata berubah lagi, mereka ngubah sendiri waktunya menjadi Kamis. Nah jadi akhirnya Kamis baru nyampe begitu. Jadi saranku sih untuk ngirim-ngirim kayak gini tuh, ngirim barang jauh gini dari Indonesia ke luar negeri itu harus sudah jelas barangnya apa, udah punya proforma atau invoice, dan punya bukti transfer bank yang jelas. Terus barangnya memang harus jelas gitu, apa yang dikirim, PPOM-nya apa kalau itu produk kosmetik atau misalnya makanan. Kalau untuk berkas-berkas seperti ijazah dan lain-lain itu mungkin bisa didiskusikan aja sama pihak kilo.id-nya. Terus untuk pajak juga, karena setiap negara punya pajak yang beda-beda, jadi perlu diketahui kalau ketika barangnya mau dikirim ke sini, mereka bakalan minta uang pajak gitu. Dan di sini aku dapat informasi pajaknya itu sebesar 143 zloty, dimana menurut aku mahal karena produknya aja tuh cuma 27 USD. Nah gitu lah. Jadi intinya memang harus bisa estimasi sendiri pajak, karena pihak FedEx di Polandia khususnya, mereka tuh nggak ngasih tahu pajaknya berapa, nggak ngasih tahu sampai barangnya di pick up ke sini baru dia ngasih tahu. Jadi sekitar sejam sebelum mereka datang ke alamat rumah kita, dia baru nelfon dan memberitahu pajaknya sekian gitu. Jadi memang harus siapin uang cash juga, karena kan dia juga nggak menerima pembayaran via kartu kan, cuma bisa nerima via cash. Dan ini adalah invoice dari harga kurirnya ya, harga ekspornya dari Indonesia ke Polandia sebesar 3 kilo. Aku bayarnya harganya tuh sekitar 430.000 per kilogram dengan ditambah surcharge 32 ribuan, jadi totalnya itu 1,3 jutaan rupiah. Oke. Dan untuk informasi produk ini memang harus sangat detail, harus ada volumenya, kilonya, terus ada MD-nya kayak nomor barcode, nomor BPOM, pokoknya harus sedetail mungkin supaya cepat keluarkan dari bea cukai, urusan bea cukainya cepat selesai kayak gitu. Ya jadi begitulah, sekian, dan aku mau buka dulu ini paketnya ya. Nah. Ya, mari kita buka paketnya. Nah ini guys hasil barangnya. Jadi aku ngirim ini teh tarik, terus minuman coklatos ini, terus ada juga bumbu-bumbu rendang buat masak, bumbu rendang lagi, terus ada ini agar-agar, terus ada ya sama agar-agar lagi, ini siwak buat gosok gigi, terus agar-agar lagi banyak banget agar-agarnya, terus rendang lagi, siwak lagi, sama ini hijab warnanya banyak warna, cuma untuk ini ya, untuk Ramadan dan Lebaran, model Lebaran dan Ramadan. Di sini susah soalnya nyari hijab nggak ada. Ini hijab warna-warni. Ya. Dan ini pasmina juga. Ya begitu guys. Inilah barang-barangku 3 kilo. Ya lumayan lah ya untuk
bagi yang kangen dengan makanan Indonesia, produk-produk Indonesia, dan nggak bisa pulang gitu ya karena misalnya corona gini, bisa sih alternatifnya memang ngirim kayak gini ya, ekspor produk Indonesia kayak gitu. Nah gitu guys. Ada susu bubuk juga sama Vegeta. Ya sekian guys, semoga bermanfaat reviewnya. Ya overall aku nggak nyesel juga sama pengirimannya karena cepat sampai dan juga praktis dalam pick up-nya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua udah nonton. Silakan lihat vlogku yang lain. Subscribe, like, and share. Thank you.